Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang peradaban Islam Daulah Utsmani. Apabila kemarin kita telah mempelajari Daulah Abbasiyah, sekarang kita akan mempelajari peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Pada topik ini kita akan belajar mengenai yang pertama, lahirnya Daulah Utsmani. Bagaimana Daulah Utsmani itu muncul, sejarahnya. Kemudian yang kedua, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Kita belajar dua topik ini terlebih dahulu sebelum nanti kita akan membahas pada pertemuan berikutnya, yakni kemajuan serta kemunduran dari Daulah Utsmani. Daulah Utsmani ini muncul ketika Daulah Abbasiyah sudah mengalami kemunduran, di mana Daulah Utsmani ini merupakan tiga dari daulah terbesar. Dalam riwayat disebutkan bahwa Daulah Utsmani telah berdiri lebih dari 6 abad lamanya. Jadi Daulah Utsmani ini berkuasa cukup lama, yakni 6 abad. Sudah menguasai beberapa benua. Salah satunya yakni 3 benua besar, yakni Eropa, Afrika, dan Asia. Tentu tidak mudah dalam perjalanan Daulah Utsmani ini untuk memajukan atau menempatkan dirinya sebagai kerajaan Islam yang besar. Dalam perjalanannya menjadi daulah yang sangat besar dan mampu menguasai berbagai wilayah, tentunya membutuhkan strategi maupun cara tersendiri ataupun pemikiran-pemikiran dari para pemimpin sehingga mampu menaklukkan daerah-daerah lainnya. Tentunya tidak hanya para pemimpin yang hebat yang dapat menguasai wilayah-wilayah lain, namun juga pasukan-pasukan dan tips-tips atau cara-cara lain yang dibutuhkan untuk memajukan suatu kerajaan Islam. Ini nanti dapat kita ketahui awal mula dari sejarah lahirnya Daulah Utsmani meliputi 3 kata kunci ini, yakni Suku Agresi Turkistan, Kekaisaran Bizantium, dan Padishah Al-Utsmaniyah. Bermula dari suku Kayi, sejarah lahirnya Daulah Utsmani ini, suku Kayi berpindah tempat tinggal karena adanya agresi. Namun dalam perjalanan mereka dihadapkan pada banjir yang besar sehingga anggota mereka ada yang meninggal. Kemudian terbagi menjadi 2 kelompok. Sebagian kelompok ingin melanjutkan perjalanan dan sebagian kelompok lainnya ingin kembali ke tempat asal. Setelah melanjutkan perjalanannya yang dipimpin oleh Ertogul sepeninggalnya Sulaiman Syah, ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dari Bani Saljuq dengan Kekaisaran Bizantium, maka Ertogul beserta para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Atas bantuannya ini, Ertogul beserta para pengikutnya mendapat hadiah dari Sultan Alauddin I, yakni berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Setelah meninggalnya Ertogul oleh Alauddin I, kemudian diangkatlah Utsman sebagai penggantinya. Kemudian Utsman menyatakan dirinya sebagai Padishah Al-Utsmaniyah, yakni raja keluarga Utsman sepeninggal dari Alauddin I. Selanjutnya kita akan membahas atau mempelajari tentang strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Bagaimana strategi yang digunakan, kebijakan-kebijakan dari pemerintah sehingga membawa Daulah Utsmani menjadi kerajaan Islam yang besar, di mana munculnya peradaban Daulah Utsmani ini tidak terlepas dari mundurnya Daulah Abbasiyah.
dengan adanya pemimpin-pemimpin hebat yang mampu membawa Daulah Utsmani menuju puncak kemajuannya. Mengingat para pemimpin Turki Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat dan hebat, sehingga kerajaan ini dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas untuk menaklukkan berbagai wilayah. Di sini dapat kita lihat yang pertama adalah Utsman, disebut dengan Utsman I. Ia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Kemudian yang kedua adalah Orhan. Pada masa pemerintahannya, Orhan memindahkan kerajaan dari Quraisy ke Bursa. Ia juga berhasil mendirikan jabatan Sadr-Azam atau Perdana Menteri dan juga membentuk tentara khusus dengan nama Inkisyariyah atau Jenisari. Dengan adanya Jenisari ini, kita dapat melihat untuk pertama kalinya kekuatan militer Turki Utsmani mulai diorganisir dengan baik ketika terjadi kontak dengan Eropa di bawah kekuasaan Sultan Orhan, di mana Sultan Orhan berusaha mengadakan pembaruan dalam tubuh militer dengan jalan mengadakan perombakan secara besar-besaran demi untuk menjadikan negara kuat dan tidak mudah direbut oleh wilayah lain atau negara lainnya. Pasukan inilah yang kemudian dikenal dan dapat mengubah negara Utsmani menjadi negara yang disegani dengan kekuatan militernya. Selanjutnya adalah Murad I. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa pada waktu yang bersamaan, serta penaklukan kota-kota lainnya. Hikmah yang dapat dipetik dengan pemerintahan Sultan Murad I ini diantaranya adalah menyebarnya Islam yang semakin meluas di wilayah Balkan. Karena wilayah tersebut sudah ditaklukkan, otomatis akan mengikuti pemimpin yang ada di situ. Yang kedua, kedaulatan Daulah Utsmani semakin dihormati dan dihargai oleh bangsa Eropa. Dan yang ketiga, pengaruh Daulah Utsmani semakin meluas sehingga syiar Islam semakin berkembang. Yang keempat adalah Bayazid I, bergerak cepat di antara Balkan dan Anatolia sehingga ia diberi gelar Yaldrum atau kilat. Diberinya gelar kilat kepada Bayazid I ini karena ia sangat cepat menaklukkan wilayah-wilayah yang lainnya di bawah kekuasaan Daulah Utsmani. Konstantinopel hampir saja bisa ia kuasai, namun Bayazid mengurungkan niatnya dari penaklukan Konstantinopel karena muncul bahaya baru terhadap Daulah Utsmaniyah. Bahaya baru itu adalah adanya serangan tentara Mongol di bawah pimpinan Timur Leng. Adapun faktor yang melatar belakangi perselisihan antara Timur Leng dan Bayazid seperti kerajaan Kristen memprovokasi Timur Leng untuk menyerang dan mengalahkan Bayazid. Adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak sehingga saling menghina dengan saling membakar surat. Dari kekalahan ini tentunya menimbulkan luka yang mendalam bagi pemerintahan Daulah Utsmani. Namun dapat diambil hikmah bagi pemimpin-pemimpin penerus supaya tidak mudah terprovokasi dengan pihak lain dan mampu menempatkan diri secara bijaksana dalam mengambil keputusan. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.